gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik saja dimanapun kalian berada ya. Nah, buat kalian yang sudah mengikuti Instagram atau Facebook aku, jadi kemarin itu aku buka ruang cerita buat siapa saja yang mau menceritakan tentang cerita ajaibnya. Nah, jadi sudah ada beberapa cerita yang masuk, baik itu lewat Instagram maupun lewat Facebook aku. Dan karena ceritanya panjang-panjang, jadi nggak aku tampilkan di layar, hanya akan aku ceritakan ulang versi aku. Tapi tenang aja, ceritanya nggak aku tambah-tambahin ya. Tapi sebelum kita lanjut, sebelum aku bacain ceritanya, buat kalian yang belum bergabung, ayo gabung. Caranya dengan klik tombol subscribe, lalu kalian boleh nonton seluruh videonya. Dan kalau kalian suka dengan videonya, boleh pencet tombol like. Terus kalau kalian merasa videonya bermanfaat, boleh bagikan videonya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah, buat kalian yang punya cerita juga tapi belum sempat ceritakan di Facebook atau di Instagram aku, boleh tulis di kolom komentar ya. Semoga ceritanya dapat menguatkan ya, menguatkan teman-teman kita yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke cerita yang pertama. Cerita ini datang dari keluarga yang hidup di Medan dengan 4 orang anak dalam kondisi keuangan atau kondisi perekonomian yang sangat tidak stabil ya guys. Dan kejadian ini tuh terjadi 5 tahun yang lalu. Yang bercerita ini adalah salah satu dari kakak beradik itu ya. Jadi dia menceritakan bahwa waktu itu mamahnya lagi sakit parah, sakit jantung sampai wajahnya itu kehitaman saking parahnya. Dan ayahnya itu bekerja sebagai penarik becak seperti itu. Jadi ceritanya hari itu adalah hari pertama mereka masuk sekolah. Tapi salah satu adik mereka izin sekolah karena menemani ayah dan ibunya untuk kontrol ke rumah sakit. Karena kondisi mamahnya yang semakin memburuk mengharuskan mereka kontrol ke rumah sakit seperti itu. Waktu di tengah perjalanan, belum sampai di rumah sakit, mereka mengalami kecelakaan guys. Becak yang mereka tumpangi itu ditabrak dengan mobil pribadi. Setelah ditabrak, mobilnya nggak menolong mereka sama sekali, malah ditinggal pergi. Atau bisa dibilang mereka mengalami tabrak lari. Dan bersyukurnya guys, di rumah sakit itu ada banyak keluarga dari ibu dan bapaknya yang bekerja di rumah sakit itu. Jadi setelah keluarganya yang di rumah sakit, yang bekerja di rumah sakit itu tahu bahwa ada saudara mereka yang mengalami kecelakaan, dan luar biasanya lagi keluarga mereka itu baik banget ya guys. Saudara-saudara mereka tuh baik banget, karena waktu dihubungi dan diinformasikan bahwa keluarga mereka sedang mengalami kecelakaan dan bapaknya ini patah kaki ya guys, patah tulang kaki gitu. Saudara atau kakak dari ibunya ini langsung menyuruh untuk dioperasi tanpa memikirkan biaya seperti itu ya guys. Langsung diambil tindakan gitu. Jadi keluarganya itu nggak peduli biayanya berapa, yang penting si bapak ini bisa ditangani seperti itu. Nah, setelah siangnya ketika 3 bersaudara ini pulang dari sekolah, mereka sampai ke rumah. Mereka tahu bahwa mama, papa, dan adiknya itu lagi pergi ke rumah sakit untuk berobat. Tapi mereka tidak tahu kalau mereka sedang mengalami kecelakaan seperti itu. Waktu sampai di rumah dengan keadaan yang aneh, mereka melihat bahwa rumah mereka lagi banyak orang. Dan saudara-saudara mereka yang ada di rumah itu lagi nangis gitu. Sampai ada salah satu kakak sepupu yang mendatangi 3 bersaudara ini dan berkata, "Sabar ya dek," gitu. Semakin bingung lagi gitu ya guys. Setelah ketiga bersaudara ini tanya dengan
memaksa gitu, di mana ayah dan ibu mereka, di mana mamah dan papa mereka. Saudara-saudara yang ada di rumah itu yang lagi nangis itu baru memberitahukan mereka bahwa mama papa mereka lagi ada di rumah sakit karena mengalami kecelakaan, yaitu tabrak lari. Setelah mendengar itu, ketiga bersaudara ini langsung nangis senangis-nangisnya. Salah satu dari tiga bersaudara ini bertanya kepada saudara-saudara mereka yang ada di rumah itu, menanyakan kabar dari si ibu mereka, karena kan waktu kecelakaan itu kondisinya mamah mereka itu lagi sakit parah gitu ya guys. Ini masuk ke cerita ajaibnya. Disinilah cerita ajaibnya guys. Jadi kondisinya waktu mereka kecelakaan itu, ayah mereka mengalami patah tulang kaki dan diharuskan operasi. Sudah mengalami operasi ya guys, atau sudah ditangani seperti itu. Yang ajaibnya, harusnya ibu mereka itu yang dirawat di rumah sakit karena sakit parah, sakit jantung ya guys. Karena mengalami kecelakaan itu, kepalanya itu terbentur di tiang dari becak gitu ya guys. Karena terbentur, mungkin mengalami shock atau kaget gitu, justru buat si ibu ini sembuh dari sakitnya. Oh wow, luar biasa. Dibalik kejadian yang sangat menakutkan, ternyata ada mujizat di situ. Tapi belum selesai guys. Ayah mereka harus menjalani perawatan sampai ayahnya sembuh. Di situ mereka sangat terpuruk sekali karena uang yang mereka punya itu hanya 50.000 saja. Mereka belum membeli peralatan sekolah, belum membeli buku tulis, tas dan lain sebagainya, dan mereka hanya punya satu seragam untuk satu orang. Dan bersyukurnya itulah guys, di keluarga ini Tuhan tempatkan orang-orang yang peduli dengan mereka. Jadi saudara-saudara mereka itu peduli banget sama mereka. Dengan kondisi seperti itu, keluarganya rela untuk berbagi rezeki seperti itu ya, dan menanggung segala keperluan ketiga bersaudara ini selama ayah dan ibunya dirawat di rumah sakit. Setelah itu akhirnya ayah mereka harus dipasang pen kakinya dan harus berjalan pakai tongkat. Setelah beberapa waktu, ayahnya bisa berjalan lagi, bisa bekerja lagi, bisa cari uang lagi, dan ibu mereka sudah sembuh guys. Luar biasa sekali ceritanya ya. Hanya saja hari ini atau saat ini mamahnya kembali sakit lagi, udah seminggu sakit. Jadi mohon doanya buat teman-teman yang mendengarkan cerita ini untuk bantu keluarga mereka di dalam doa, bantu ibu mereka di dalam doa. Oke ya.